Halo teman-teman sekalian, saat ini kita akan berbicara mengenai jantung lemah. Jantung lemah ini bukan merupakan suatu hal yang menyenangkan dan sering sekali orang mengalami keluhan yang mengganggu hidupnya kalau seseorang itu mengalami jantung lemah. Jantung lemah itu secara umum, ya kalau awam menganggap jantung lemah itu denyut jantungnya yang melemah. Sebenarnya itu tidak salah. Hanya di dunia kedokteran, di bagian ilmu penyakit jantung, kebanyakan kalau kita bilang jantung lemah itu adalah fungsi pompanya mengalami kelemahan. Fungsi pompa jantung itu rata-rata harus di atas 50%. Kita anggap itu normal. Jadi kalau di bawah 50%, maka tentu fungsi jantungnya kita anggap melemah. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ada anggapan beberapa orang kalau misalnya denyut jantungnya lemah, misalnya lambat 30 sampai 40 kali semenit, dianggap jantungnya lemah. Sebenarnya sih tidak ada masalah. Karena kedua hal tersebut juga hampir menyebabkan gejala yang sama, seperti gampang sesak, tidak mampu melakukan aktivitasnya, bahkan sering sekali mengalami pingsan dan tidak sadar. Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya penyebab daripada jantung lemah ini? Ada banyak penyebabnya. Tentu kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau iramanya melambat, sering sekali itu akibat daripada usia, ya. Karena usianya sistem listriknya terganggu, maka otomatis dia tidak bisa lagi berjalan seperti biasa, jadi akhirnya dia melemah. Tapi walaupun dari sononya, dari bawaannya, jantungnya mengalami ada blok sehingga berdenyut sangat lambat. Yang kedua tadi seperti yang saya bilang, bahwa kalau fungsi pompa jantungnya lemah, maka penyebabnya yang paling sering adalah jantung koroner. Jadi kalau ada penyempitan di jantung koroner, maka otot jantung itu mengalami kekurangan makanan, kekurangan oksigen, sehingga lama-kelamaan ototnya itu jadi melemah. Jadi bagaimana dong mengatasinya? Maka tentu pembuluh darahnya itu harus diperbaiki, harus dilebarkan, seperti dipasang ring atau dilakukan bypass, sehingga nantinya ototnya itu kembali berfungsi dengan baik. Kemudian hal yang lain adalah hipertensi. Tensi yang selalu tinggi, maka lama-kelamaan jantungnya bengkak, dan setelah beberapa lama jantung bengkak itu akan mengalami kelemahan, dan itu tentu sangat berbahaya dan harus kita deteksi secepatnya, dan kita harus memberikan obat-obatan untuk menormalkan kembali tekanan darahnya, dan dokter harus memilih obat-obatan selain menurunkan tensinya, tapi juga obat-obatan itu untuk menormalkan kembali jantungnya sehingga dapat memperbaiki kelemahan jantung tersebut. Demikian juga dengan gula darah. Kalau terjadi peningkatan gula darah, maka itu pun akan menyebabkan jantung kita lama-kelamaan akan mengalami kelemahan. Oleh karena itu, gula harus tetap dipertahankan baik, dan dokter juga akan memilihkan obat-obatan menurunkan gula darah, tetapi sudah terbukti juga menjaga biar jantungnya tidak mengalami kelemahan. Ada banyak obat-obatan gula yang sudah ditemukan ternyata bisa membantu jantungnya. Hal yang lain yang menyebabkan jantung lemah adalah virus. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan pada zaman pandemi saat ini saja bahwa sering sekali jantung orang lemah, tetapi sering sekali orang kena virus karena terlalu sering pergi bekerja di malam hari misalnya, kemudian juga capek, sehingga virus menyerang tubuhnya, maka itu menyebabkan jantungnya jadi lemah. Tentu
Kalau diperiksa dengan secepat mungkin, maka nanti kita bisa memberikan obat-obatan sehingga bisa membantu untuk mengurangi kelemahan jantungnya, dan pada banyak kasus jantung lemah itu kembali membaik. Itulah secara umum Bapak Ibu sekalian, teman-teman, yang bisa saya sampaikan, informasi singkat mengenai jantung lemah. Semoga kita terhindar daripada jantung lemah, sehingga kita sehat di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, salam sehat dari kami, Indonesia Sehat TV.